Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian, kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk, kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mulai memasuki bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kemarin kita mengakhiri bacaan dari Galatia dan ditutup dengan begitu luar biasa dan harusnya terukir di dalam hati kita bagaimana setelah berbicara tentang daging dan roh, akhirnya Paulus menutup dengan hiduplah menurut roh. Kalau kita ingat buah-buah dari roh, kalau kita hidup dari roh, itu adalah love, joyful, sukacita, peace, damai, passion, kesabaran, kindness, kemurahan, goodness, kebaikan, faithfulness, kesetiaan, gentleness, kelemah lembutan, dan self-control, pengendalian diri. Itu bacaan kemarin yang menutup rangkaian bacaan Galatia. Hari ini surat Rasul Paulus begitu banyak yang bisa kita refleksikan, tetapi saya tertarik pada headline-nya, Allah telah memilih kita sebelum menciptakan jagat raya. Kalau dihubungkan dengan hidup dalam roh, maka sebelum jagat raya yang ada apa? Yang ada hanya roh Allah itu sendiri. Maka ketika dikatakan kita telah dipilih Allah sebelum menciptakan jagat raya, maka kita dipilih untuk hidup sebagaimana roh Allah itu hidup.
Dan dalam Galatia sudah dikatakan, roh itu bagaimana bisa hidup. Kalau saya mengingatnya, lojo pepa, kain gope, gentle control. Ya, love, joy, peace, passion, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, dan self-control. Lalu dalam surat kepada orang di Efesus, Paulus mengajak kita untuk mengingat bahwa kita sudah dipilih Allah sejak sebelum Allah menciptakan jagat raya. Untuk apa? Untuk hidup kudus, untuk menjadi anak-anaknya, untuk memperoleh penebusan dan pengampunan dosa, untuk memahami siapa Allah, dan untuk bersatu dalam Kristus sebagai kepala. Dan kita tahu itu semua, bagaimana kita bisa mencapainya. Lalu pertanyaan seperti yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil. Apakah kita telah masuk ke dalam panggilan kita itu? Atau justru kita menjadi batu penghalang bagi orang lain yang ingin hidup sebagai orang Kristiani, tetapi karena melihat kehidupan kita hidup sebaliknya, orang lain menjadi ragu-ragu untuk menjadi pengikut Kristus. Semoga Tuhan memberkati perjuangan hidup kita.